Iya benar. Ibu bapak tadi ngomong dekat gara-gara tahu atau gara-gara mengalami? Yang mana? Mengalami. Udah aja ngomong tahu dari pengajian, udah gitu aja. Katanya tahu dari lagu, boleh nggak apa-apa. Allah dekat, gitu ya. Nah, jadi tahu dekat dari mana? Dari lagu nggak apa-apa, ya. Ya. Betul, nggak salah juga sih, gitu. Nah, tapi maksud saya, maaf nih, ada 3 poin penting yang kita penting untuk menyadari. 1, Bu. 3 ayat aja ya. Di surat 57 ayat 4. Gimana kita mau pulang ke Allah kalau kita nggak tahu alamat Allah? Betul nggak? Sementara, saya ngomong banyak karena ada datanya nih ya. Banyak yang bicaranya gini, ada sesuatu, statement gini. Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Betul nggak? Di atas tuh di mana? Ya. Ibu bapak ketika iya, gitu nggak? Ngelihat kemana? Ibu bapak ngelihat apa? Betul nggak? Iya. Jadi gini-gini apa? Rata-rata apa coba? Kebiasaan. Habis kita teriak-teriak lagi. Kayak Allah tuh budak gitu. Harus pakai toa gitu misalnya. Masa sih gitu? Betul nggak? Oke. Tapi kalau kita di Padang Arafah merasa sini Allah. Kayak kita lagi di Iya bagus Bu. Terus masa Allah ada di Padang Arafah doang? kalau lagi di Arafah dulu Iya nggak apa-apa juga. Naik gunung ya? Karena di atas Ibu ya? Nah, berarti di pantai enggak dong? Ya, oke. Nah sekarang kan yang paling terpenting adalah koordinat Allah tuh di mana sih gitu? Betul nggak? Yang sekarang ngomong bahwa Nabi Muhammad naik ke langit ke-7, kemana? Sidratul Muntaha gitu. Terus akhirnya jadi dongeng, jadi cerita dicocok logiin sama sains lah, inilah, itulah. Akhirnya kita seremonial Isra Mi'raj, tapi nggak ngerti isinya gitu Bu, Pak. Diseremoniin aja. Nabi Muhammad dia dulu gini. Iya benar, oke. Tapi jangan lupa, once kita menseremonialkan ini, artinya apa? Terus maknanya buat kita sekarang apa gitu. Maka ketika kita dalam seremonial tapi tidak mengerti esensialnya, akhirnya cuman ya balik lagi merayakan tanpa melakukan sebuah perubahan. Oke? Sip ya? 1 nih. Di surat 57 ayat 4 statementnya begini. Aku, kata Allah, di mana saja kamu berada, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Sip? Oke. Al-Baqarah 186. Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku, jawablah, aku qorib, aku adalah dekat. Coba udah 2 nih. Belum ngerti juga di surat 50 ayat 16. 50 Qaf ayat 16. Aku lebih dekat kepadamu dari urat leher, dari urat nadi. Sip? Oke? Berarti pertanyaan saya, Allah dekat apa jauh? Jadi ibu dan bapak doa di, ini jalan apa ya? Doa di Sabang ini, sama doa di depan Ka'bah yang didengerin Allah yang mana? Loh. Ibu bapak maaf ya, maaf nih ya. Emang Allah nongkrong di dalam Ka'bah gitu kan? Enggak. Betul nggak? Berarti di mana saja kita berada ada dia nggak? Sekarang saya tanya. Maaf ya. Berarti sama Allah berjarak nggak? Hah? Ada jarak nggak? Berarti pertanyaan saya, menuju Allah itu kaitannya sama jarak atau dengan kesadaran? Jadi mau doa di depan Ka'bah tapi nggak sadar dan mabuk, tapi doa di Jalan Sabang ini dengan sadar dan seutuh-utuhnya, kaitan Allah tidak terletak pada letak geografis gitu kira-kira.
Betul kan nih? Sip. Berarti Nabi Muhammad ketemu Allah di mana? Di jalan Sabang, bener. Iya benar, iya benar sih. Itu jawaban bagus banget sih gitu. Tapi sampai sini oke dulu nggak, ibu bapak? Make sense ya? Make sense ya? Dah. Supaya kita tuh nggak muter-muter di dongeng mulu gitu. Dah. Oh ini kalau mau ngomongin Isra Mi'raj dalam, kita perlu ketemuan 8 kali bu, pak. Serius, karena kenapa? Oh 10 kali juga nggak apa-apa sih, iya sih. Tapi maksud saya, ini akan jadi pembahasan yang dalam banget gitu. Ya, dah. Sampai sini oke bu, pak? Oke? Ulang ya, ulang ya. Ulang ya. Gini. Isra perjalanan, Mi'raj itu naik. Pertanyaan. Perjumpaan dengan Allah berarti itu urusan fisik kita atau non fisik kita? Non fisik dong. Karena Allah bukan urusannya wujudnya, bukan. Atau gini deh, saya nanya dulu. Ibu bapak, Allah itu goib nggak? Goib nggak? Sifat Allah nomor 1 apa? Wujud. Nah, mulai lagi nih, mulai. Wujud. Tuhan Yang Maha Esa itu Pancasila, bukan sifat, bukan. Itu kagak tukar ya. Itu mah urusan upacara. Ya. Tadi udah oke sih ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Sabar. Ya, oke. Maaf ya. Ini pasti deh ibu bapak waktu kita TK, SD, SMP, SMA pasti diajarin di sekolah dengan pelajaran agama. Sifat Allah nomor 1 adalah wujud, kidam, bako, muhalafatul harawisi, kiamuhu, binang, dan betul nggak? Jadi nomor 1 apa? Wujud. Wujud. Jadi Allah wujud apa gaib? Wujud. Tadi gaib, sekarang wujud. Nah, gimana? Nah, pusing nggak? Pusing. Jadi jangan-jangan selama ini kita tuh nggak tahu nyembah siapa loh. Pokoknya ada tulisan alif lam lam ha Allah aja. Bukan. Bener nggak ini? Kiblat aja. Betul nggak? Padahal kemana saja kamu menghadap, di situ wajahnya Allah. Ayo gimana? Sip ya? Dah ya, nanti kapan-kapan kita bahas itu lebih dalam. Cuman, yang ingin saya garis bawahi, berarti ibu bapak dari keempat poin ini, tidak mungkin seseorang mengalami Allah terkoneksi ataupun Isra Mi'raj kalau tidak masuk kepada level nomor 4 yang disebut dengan yang namanya sadar tuh nggak mungkin. Jadi maksud saya, yuk kita mulai merenung bahwa perjalanan Nabi Muhammad ini bukan perjalanan geografis gitu maksudnya. Hebat ya, dari Mekah ke Palestina dalam waktu 24 jam itu berapa ribu kilometer coba. Kan kalau ngomongin ribu kilometernya ngomongin geografis dong, betul nggak? Iya. Udah gitu jalan pakai buruk gitu. Udah bangkrut sih buruk, nggak ada ya sekarang. Iya. Ininya kuda, atasnya kepalanya wanita apa, dibedah dulu dadanya apa. Itu kan yang tertanam, betul nggak Bu Pak? Yang akhirnya kita muter-muter di dongeng, tapi what mean to us gitu. Sip ya? Nah jadi maksud saya, kita nggak usah ngomongin dongengnya lah, itu mah udah hafal lah pasti gitu. Nah cuman, ada cumannya. Ulang nih ya. Ibu sampai sini oke? Kopinya manis Pak. Aman. Dapat ya? Oke nggak ini Bu Bapak? Oke. Lanjut. Sok, boleh minum kopi dulu lah. Iya. Saya juga minum dulu deh. Nah, ini soalnya kalau ada kopi itu konsentrasi buyar gitu. Saya air putih aja Bu. Apa tuh?
Iya balik lagi. Karena selama ini pikir wudhu itu kan urusan fisik ya. Betul nggak? Sok saya mau nanya, kentut membatalkan wudhu nggak? Iya dong. Tapi begitu ibu bapak habis wudhu kentut, wudhu lagi, tempat ngeluarin kentutnya dibasuh nggak? Kenapa? Geli. Itu jawaban bagus sih. Geli ya. Iya enggak kan? Berarti wudhu itu urusannya bukan sama fisik gitu loh. Iya bukan itu poinnya. Ibu bapak maaf ya, habis wudhu mulut gini. Wudhu itu poin utamanya adalah membersihkan jiwamu. Jadi menjaga wudhu itu menjaga jiwa. Jadi maaf nih ya, habis wudhu nggak mau batal wudhu, nggak mau kena sama selain muhrim, tapi omongannya ngejelekin orang mulu gitu. Ya batal tuh. Dalam tanda petik loh ya. Gitu. Sip ya, makanya kan batalnya wudhu dari mazhab beda-beda ya. Ibu bapak kebayang nggak? Lagi tawaf, kalau pakai mazhabnya Syafi'i, baru setengah putaran ke toilet mulu, nggak beres-beres. Apa nahan pipis, betul nggak? Nah, ya itu nanti kita omongin dalam konteks fikih lah, gitu. Makanya dalam perspektif Islam tuh kan urusannya bukan hanya fikih penting, tapi bukan seluruhnya bukan, gitu. Sip, oke? Sampai sini oke? Lanjut ya, pelan-pelan nih. Ulang sekali lagi. Iya. Ibu bapak diulang-ulang aja lupa, apalagi nggak, bener nggak? Penting loh. Nah. Ibu bapak ayat Quran banyak yang diulang nggak? Iya banyak banget. Iya. Repetisi. Karena dengan repetisi ada perubahan. Ya. Nah, diulang-ulang aja nggak ingat, apalagi nggak gitu. Oke. Udah ya. Kita masuk ke esensinya. Oke. 1. Perjalanan naik atau perjalanan menuju Sidratil Muntaha adalah perjalanan dalam tanda petik perjalanan menuju Tuhan, menuju Allah gitu. Ya. Sekarang yang jadi esensi adalah kita tahu bahwa 1. Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Yu'minuna bil ghaib. Ibu bapak tolong pemahamannya agak sedikit dibuka. Goib itu bukan nggak ada, bukan nggak kelihatan, tetapi sesuatu yang tersembunyi artinya. Something hidden. Yakin dan percaya itu dua hal yang berbeda. Iman, yakin dua hal yang berbeda. Ya nanti kita bahas nih. Kenapa orang bisa percaya dan percaya itu nanti ada 3 level. Ainul yakin, ilmun yakin, hakul yakin, isbatul yakin nanti lebih tinggi lagi. Jadi ibu bapak maaf ya, ketika kita mempercayai kata-kata yang belum kita alami, itu belum masuk ke level yang namanya iman gitu kira-kira. Sip? Oke? Nah, sekarang pertanyaannya gini. Contoh. Spidol ini benda baik atau benda buruk? Netral. Iya dong, tergantung tangannya. Oke nggak ini? Tisu, baik atau buruk? Sip, mantap. Bagus. Kita tunggu 15 menit lagi ya. Ya, oke. Pertanyaannya, ini akan jadi baik atau akan jadi buruk tergantung tangan saya. Betul? Berarti tangan saya baik atau buruk? Netral. Netral. Ini belum 5 menit nih. Netral dong. Betul nggak? Berarti tangan saya akan baik atau akan buruk? Ada yang mengendalikan nggak? Nah itu yang penting. Berarti poin pentingnya kalau kita melihat diri kita secara konteks fisik,
Yang paling luar itu namanya jasad. Dan jasad atau tangan atau kaki atau mulut semuanya tergantung softwarenya. Karena jasad itu kita sebut hardware. Oke? Maka kalau software jiwanya lagi marah, spidol, timpuk orang. Betul nggak? Berarti urusannya bukan masalah spidolnya, bukan masalah tangannya, berarti urusan apa? Software. Sesuatu yang tidak tertampak. Namanya software. Softwarenya manusia dalam bahasa Arab disebut nafs. Nafs. Oke? Di mana si nafs itu bahasa kitanya sering disebut jiwa. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya Ibu Bapak, maaf nih. Kalau ini TV, Ibu Bapak mau nonton Netflix, harus ada hardware-nya nggak? Harus dong. Harus ada Netflix-nya. Harus. Ibu Bapak punya hardware nggak ada Netflix, nggak bisa. Langganan Netflix nggak ada TV, nggak bisa. Betul nggak? Jadi hardware sama software harus ada nggak? Jadi bagian inti Ibu Bapak mau nonton TV, mau nonton Netflix, hardware-nya atau software-nya? Dua-duanya. Bukan listrik dari belakang, kan? Nggak suka aneh-aneh aja. Ada TV nggak ada listrik, nyala nggak? Kagak. Mulai ini. Ulang. Ulang. Ya, ulang. Ada TV, ada software. Oke? Ibu Bapak mau beli Samsung yang terbaru TV tuh, yang QLED 8K dan seterusnya. Di rumah listrik mati, nyala nggak dia? Enggak. Jadi daya hidup yang paling esensi untuk menggerakkan atau untuk nonton TV itu bukan masalah hardware sama softwarenya, tapi itulah ruh namanya. Nah, nggak ada ruh, mati. Sip. Tapi listrik ada, nggak ada TV, bisa nonton nggak? Nggak bisa. Listrik ada, TV ada, nggak ada software, bisa nonton film? Nggak bisa. Jadi ketiga ini penting untuk semuanya selaras nggak kira-kira? Sip, mantap. Nah, awas coba lagi. Ini oke nggak sampai sini? Oke? Oke. Ulang. Di antara ketiga ini, yang orang yang mana? TV. Kan ada orang, ada manusia. Nah, berarti dia gini deh, gini. Ada aqua, ada amidis, ada le minerale. Yang beda apanya? Iden, merek. Tapi isinya air nggak? Ibu Bapak kalau haus nyari merek atau nyari air? Makanya nggak usah sibuk sama merek karena semua isinya air gitu. Beda kualitas. Oke nggak nih? Hah? Oke-nya tuh kayak ngambang ya. Oke. Ini kalau korban-korban didongengin tuh gini memang sih. Ceramah mulu gitu. Ya. Ibu Bapak maaf ya. Ya, ini penting. Ya. Sampai sini kira-kira mulai ada yang dapat sesuatu nggak? Oke. Ada bingung-bingung nggak? Paham atau puyeng udah gitu aja? Ibu Bapak sorry ya, kalau Ibu Bapak detik ini ada puyeng-puyeng itu pertanda bagus. Betul. Ibu Bapak suka sholat duha ya? Suka baca ad-duha nggak? Sok dibuka surat ad-duha ayat 7 tuh kalimatnya gini. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Maka dia akan memberi Maka kalau orang mau dapat petunjuk harus apa dulu?
Betul? Jadi ibu bapak wajar nggak saya banyak nanya? Supaya ibu bapak bukan mikir. Iya. Ini koinnya kayaknya udah mau habis sih ya ibu bapak ya. Ya, wah gawat sih ini. Ya udah sih. Baterainya udah gitu. Nah. Ya oke. Ya udah, ulang ya. Sekali lagi aja. Maaf ya. Berarti ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Ibu bapak, sorry to say, banyak orang yang nggak bisa bedain ini loh. Aku nggak tahu. Sekarang saya tanya, orang itu sholat, jasadnya, jiwanya atau ruhnya? Tiga-tiganya. Jadi kalau orang sholatnya cuma jasad, namanya senam. Oke? Tapi kalau mendirikan sholat, jasadnya sholat, jiwanya sholat, terhubung sama ruh. Jadi tiga-tiganya. Makanya judulnya Jadi ibu bapak sholat jangan asal gini, jiwanya connect nggak sama ruh gitu loh. Tadi sholat sadar atau mabuk? Ibu bapak tahu nggak ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk? Nih, Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, mau dah gitu. Contohnya lain setan lagi ya Allah. Nih ya. Nah ini mah harus buka. Ada yang bawa Quran nggak? Coba buka. Pak Azhar tolong bukain Pak. 14:22. Ya. Cek. 22.